Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan latihan ujian sekolah, yaitu untuk nomor 43 sampai dengan 50. Untuk soal nomor 43 sampai dengan 50, Anda masih ingat ya, ada teks tentang Jojo, Jonathan Christie. Nah, teks ini menggambarkan Jojo, dilihat dengan sekilas, mulai dari tanggal lahirnya, kemudian dia di keluarga itu anak yang paling anak sulung, kemudian juga di paragraf 3 Anda lihat tall and good looking. Wah, ini bicara tentang penampilan fisik dan juga tentang karakternya Jojo yang disiplin, kemudian berprestasi. Dan di paragraf terakhir, Anda bisa melihat bahwa Jojo ini ketika menerima uang 1,5 miliar rupiah, dia justru mendonasikan sebagian uangnya untuk orang yang membutuhkan, yaitu korban-korban gempa bumi di Lombok kala itu. Nah, teks seperti ini disebut descriptive text. Nah, descriptive text. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan seseorang, bisa orang, bisa binatang, bisa benda, bisa tempat yang khusus. Artinya the one and only, satu-satunya. Di sini Jonathan Christie hanya satu, bukan? Kadang kalian juga bisa menemukan teks deskriptif yang menjelaskan tempat. Misalnya tempat wisata tertentu. Okay. Yuk, kita langsung ke pertanyaannya saja. 43. What the writer's intention to write the text is. Intention itu artinya maksud. Jadi, kenapa sih penulis menuliskan teks ini? Ingat tadi jenis teksnya adalah deskriptif, maka jelas jawabannya adalah to describe, untuk menggambarkan Jonathan Christie. Okay. Bagi yang belum tahu Jonathan Christie, ini gambarnya. Kemudian number 44, based on the text, we can conclude that Jonathan Christie is, discipline trainer, reluctant athlete, generous man, atau tight shuttler. Trainer itu pelatih ya nak ya. Jadi Jonathan Christie kalau Anda lihat di teks itu tadi atlet, bukan pelatih. Okay, so you cannot choose A. Reluctant athlete. Reluctant itu artinya enggan, pemalas gitulah, mirip-mirip. Apakah Jojo ini pemalas? If you have a look at paragraph 3, Jonathan Christie ini sampai rela tinggal di dormitory di sebuah asrama demi berlatih. So we cannot say that Jojo is a reluctant athlete. Generous man, kalau Anda lihat di paragraf terakhir, ingat tadi bahwa Jojo ini membagikan bonusnya nih untuk korban gempa di Lombok. Oke, berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwa Jojo ini generous, murah hati, dermawan. Tight shuttler, ini agak kurang sesuai ya nak ya. Maka kita bisa simpulkan jawaban untuk nomor 44 adalah a generous man. Oke, karena dia membagikan bonusnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Now let's have a look at number 45. Is to encourage more athletes to win medals. Oke, kita lihat ya konteks lengkapnya ya. Saya minta maaf salah meletakkan slide di situ. Oke, itu ada di kalimat kedua, paragraf keempat. Kita harus membaca dari awal sepertinya. The incentive is to encourage more athletes to win medals and a high appreciation from the government. Jadi uang 1,5 miliar itu insentifnya berguna untuk encourage. Nah, kalau kalian dapat uang 1,5 miliar, kira-kira itu membuat Anda merasa bagaimana? Kita lihat ya pilihan jawabannya ya. Motivate, termotivasi, atau conquer, ingin menaklukkan lebih banyak atlet. Support, mendukung, atau defeat. Defeat itu mengalahkan. Tentu saja motivate, untuk memotivasi, mendorong lebih banyak atlet supaya bisa memberikan medali untuk negara. Oke.
Now, it makes him miss the family very much. Paragraph 2. Apa sih yang membuat Jojo tinggal merindukan keluarganya? Mari kita lihat di paragraf ketiga sepertinya. Salah nih. Being a national athlete, Jojo must live in a dormitory. It makes him miss the family very much. It makes him miss the family very much. Apa yang membuat dia merindukan keluarganya? Lihat yang paling dekat dengan Itna. Oh, ternyata tinggal di asrama. Itu membuat Jojo sangat merindukan keluarganya. Jadi kembali ke sini. Yes, this one. Living in a dormitory. Nah, yuk kita lanjutkan lagi dulu. Untuk teks selanjutnya, ada sebuah teks percakapan antara Vina dan Bita. Kalau saya boleh beli gambaran di sini, Vina dan Bita ini bicara tentang peristiwa yang menyedihkan. Maka nanti Anda akan melihat bahwa Vina is expressing her sympathy to Bita. Vina ini mengekspresikan ungkapan berbela rasa pada temannya. Mari kita lihat ya. Vina mulai mengatakan, "Hai Bita, why do you look so sad? Bita, kenapa kamu terlihat sangat sedih?" Lalu Bita menjawab, "I have a problem at my family." Ada masalah di keluarga saya. Masalahnya apa? Bita menjawab, "My mother has been sick for about 2 weeks." Ibunya Bita sudah sakit selama 2 minggu. Nah, kalian perhatikan ini, cara Vina mengucapkan simpati. I am very sorry to hear that. Saya turut sedih mendengarnya. Sorry di sini bukan menyesal ya nak, bukan maaf, tapi saya turut sedih untuk mendengarnya. Kemudian mereka melanjutkan percakapan, ternyata ibunya Bita sakit malaria sehingga Bita harus merawat, take care of her, dan melakukan pekerjaan rumah. Lalu Vina mendukung Bita dengan mengatakan, "Be patient, sabar ya Bita ya. I hope your mother will recover soon." Saya berharap ibumu akan segera pulih. Ini juga salah satu cara untuk mengucapkan berbela rasa, mendoakan yang baik gitu. Lalu Bita mengucapkan terima kasih. Number 47, why is Vina talking to Bita? Sudah kita bahas tadi ya nak ya. Vina ingin mengungkapkan sympathy. Jadi Vina ingin mengungkapkan bahwa dia turut berbela rasa atas kesedihan yang sedang dialami Bita. Now Vina hopes that, apa tadi doanya Vina? Ya, betul. Bita's mother will have a speedy recovery, supaya ibunya Bita segera sembuh. Oke. Nah, ungkapan simpati ini bisa kalian gunakan ketika teman kalian mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Seperti ada keluarga yang meninggal dunia misalnya, atau kehilangan sesuatu. Dalam hal ini juga ada keluarga yang sakit atau dia sendiri yang mengalami sakit. Nah, untuk menjaga hubungan baik, kalian bisa menggunakan ekspresi untuk mengungkapkan simpati. Yang paling sering muncul, I'm sorry to hear that. Kalau untuk ada yang meninggal dunia, Anda bisa mengatakan my deepest condolence misalnya. Oke. Yuk, ini teks terakhir yang akan kita bahas, teks report. Hampir sama dengan global warming tadi, tetapi kalau global warming tadi yang dibahas adalah fenomena alam, maka di sini adalah tanaman obat. Saya yakin Anda tahu lavender ya, nanti yang belum tahu sudah disediakan gambarnya. Now, lavender is an herb native to countries bordering to Mediterranean. Di paragraf pertama dijelaskan dulu nih informasi umum mengenai lavender. Oke. Kemudian di paragraf kedua, lavender is best planted in springs as the soil is warming up. Ini bercerita tentang cara tanam lavender. Itu di musim semi kalau bisa. Oke, kemudian jarak tanamnya juga ada di situ 2-3 kaki. Kalikan 30 cm saja nak, berarti antara 60 sampai 90 cm.
Dan di paragraf terakhir diceritakan tentang kegunaan lavender sebagai tanaman obat. Some studies suggest that consuming a lavender as a tea can help digestive issues such as vomiting, nausea, intestinal gas, upset stomach. Jadi menurut beberapa penelitian, kalau kalian mengkonsumsi teh lavender ini bisa membantu digestive issues, masalah pencernaan seperti vomiting itu muntah, nausea itu mual, kemudian kalau ada banyak gas di usus atau perut yang tidak enak, nah Anda bisa minum teh lavender, begitu ya. Cukup sampai situ saja informasinya, kita langsung ke pertanyaan. Now, what is the purpose, the writer's purpose to write the text? Purpose kata kuncinya, tujuannya. Text report biasanya bertujuan untuk ini nak yang D. To give general explanation about lavender plant as an herb. Anda bisa lihat ini nih bunga lavender yang warnanya ungu kecil-kecil, cantik ya. Jawabannya ini, to give a general explanation. Sedangkan nomor 50, lavender is well planted in, wah tadi ada di paragraf kedua tuh, yuk kita lihat. Lavender is best planted in the spring. Wah, cukup jelas ya nak ya. Berarti di musim apakah lavender sebaiknya ditanam? Ya, in the spring, pada musim semi. Ya, sudah selesai sampai nomor 50. Demikian pembahasan soal untuk paruh kedua dari soal nomor 27 sampai dengan 50. I wish you the best for your ujian sekolah and God bless you.